Amin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Selasa 12 Mei 2020 bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1441 Hijriah. Kita bisa bertemu kembali di acara webinar Paguyuban Asmari Kertajaya Purwokerto yang ke-10 kalau nggak salah ini hari ini. Pada sore hari ini narasumber Dr. Dwi Santi Nurintias akan membawakan materi seputar diabetes, dan ini pesanan dari Mas Budi Sulis dan Mas Aris. Dan nanti dibawakan tanpa materi, tapi bisa langsung dipaparkan, disampaikan, kemudian kita nanti ada buka sesi tanya jawab, dan ini juga direkam dan nanti akan disalurkan lewat channel YouTube juga. Terima kasih atas kesediaan Dwi Santi untuk memberikan kepada kami semuanya pengetahuan tentang diabetes, dan nanti mungkin teman-teman yang lain akan menyusul karena ada yang masih meeting gitu. Nanti makin sore pasti akan makin ramai gitu. Dan pada kesempatan sore hari ini juga nanti akan diisi untuk memberikan sambutan dari pengurus pusat Asmari. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Mas Budi Sulis selaku Wakil Sekretaris Umum. Kita buka acara webinar ini dengan bacaan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dari saya moderator nanti akan mengantar Dr. Santi untuk menyampaikan materi ini sampai tuntas. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mas Budi memberikan sambutannya. Oh, saya ya? Silakan Mas. Saya grogi nih sama dokter nih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dwi Santi Nurintias, namanya bagus ini, sebagai narasumber yang sudah berkenan menjadi narasumber di sore hari ini. Yang saya hormati Mas Aris Setiawan, Mbak Andriani, Mas Panji Asmoro, dan Mas Iwarso ya hadir hari ini. Dokter sama teman-teman, ini kami mengucapkan terima kasih dokter. Yang pertama terima kasih dulu karena dokter sudah berkenan meluangkan waktu dan nanti sharing mengenai ilmu mengenai diabetes ya. Kalau tidak salah diabetes ini kan termasuk 3 besar penyebab kematian ya dok ya. Jadi ini tampaknya sangat penting, terutama buat saya sama Mas Aris yang sudah masuk kesepuan ini, supaya bisa menjalani hidup yang lebih baik lagi. Tapi ini topik yang menarik. Nah, ini bisa bisa berdiskusi bagaimana kita bisa mencegahnya atau bisa mengurangi dampak daripada penyakit ini. Itu barangkali dokter yang bisa saya sampaikan. Saya lagi terima kasih atas pertanyaannya, dan buat nanti akan dioleh Mas Aris ke penjuru dunia ya, jadi semua orang akan tahu mengenai diabetes ini dan bagaimana pencegahannya. Monggo, terima kasih. Dulu kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Budi Sulis atas sambutan yang diberikan. Langsung aja ya kita ya sampaikan kepada Dr. Santi. Sebelumnya saya sampaikan dulu informasi. Dr. Santi ini lulusan SMA Negeri 1 Purwokerto tahun 87 dengan saya. Kemudian melanjutkan Fakultas Kedokteran UGM melalui jalur PMDK. Tepuk tangan. Luar biasa. Ibu Dr. Santi ini adalah guru PMP kita di SMA Negeri 1 Purwokerto. Dan pada saat ini praktek mandiri di daerah Jatiuwung.
nanti kita bisa menanyakan lebih lanjut, karena Dokter Santi ini termasuk dokter yang menjadi andalan kita di grup SMP sama SMA. Sama seperti Dokter Wahyu kalau nggak salah di 85. Silakan Dokter Santi, monggo waktunya. Masih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan ke saya ya. Acara kita ini. Mohon maaf ya. Sebelumnya saya mohon maaf bahwa saya ini bukan pakar. Saya ini akar, ya. Nggak ada rotan, akar pun jadi. Saya bukan akademisi, saya hanya dokter umum yang praktek di karya dari buru-buru pabrik. Oke, moga-moga ilmu yang diberikan ini adalah bukan ilmu textbook, tapi ilmu yang ada di ruang praktek. Jadi seandainya nanti ada pertanyaan yang lebih textbook, ya kita carikan dulu jawabannya. Ya, menarik sekali temanya adalah saya juga tertarik untuk membahas ini karena ini sebagian besar sudah oversight di atas 5 tahun ya, dan diabetes adalah termasuk penyakit degeneratif, ya, penyakit yang dipengaruhi oleh usia, faktor U. Ya. Penyakit degeneratif ini seperti diabetes, hipertensi, kanker, nah, salah satunya diabetes mellitus ini. Nah, apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus ini suatu kelainan atau penyakit metabolik kronis. Kronis artinya berlangsung lama, ya. Dengan karakteristik bahwa dia ada hiperglikemi atau kenaikan gula darah, ya. Kenaikan gula darah yang tinggi. Dikarenakan apa? Karena sekresi insulin yang turun atau pada kerja insulin. Biasanya kita sebut sebagai gangguan pada reseptor insulin, ya. Nah, atau bisa jadi terjadi kedua-duanya. Sekresi insulinnya turun dan terjadi juga gangguan kedua. Bisa terjadi diabetes. Secara gampangnya, seharusnya fungsi insulin adalah insulin ini seharusnya dia berfungsi memindahkan gula yang ada di dalam darah untuk masuk ke otot sehingga bisa disimpan dan dijadikan energi, ya. Kita jadikan energi yang tersimpan di otot. Nah, jika insulin tidak bisa berfungsi atau insulinnya kurang, maka gula tidak bisa dipindahkan dari darah ke otot, ya, tidak bisa disimpan dari darah ke otot. Ini yang menyebabkan kadar gula darah menjadi turun. Gejala dari gejala dari diabetes tentu akan meliputi intinya meliputi dua hal, yaitu langsung pada otot itu sendiri maupun pada organ-organ yang terkait nanti karena adanya kenaikan kadar gula darah yang tinggi di dalam kadar gula yang tinggi di dalam darah, ya. Berdasarkan klasifikasinya sebetulnya ada beberapa jenis diabetes tipe 1, diabetes. Nah, untuk diabetes saat ini adalah diabetes yang tergantung insulin turun secara drastis. Nah, ini karena kerusakan dari sel beta pankreas. Biasanya terjadi karena autoimun atau bisa idiopatik. Idiopatik adalah bisa kita ketahui penyebabnya. Biasanya untuk diabetes tipe 1 ini adalah diabetes pada usia muda.
ya, pada usia muda, pada anak-anak, atau mungkin sekitar di bawah 30 tahun. Sedangkan untuk diabetes tipe 2 ini adalah diabetes yang tadi penyakit degeneratif, penyakit yang karena faktor U, di mana makin tinggi usia, makin tinggi resiko untuk terkena diabetes. Pada diabetes tipe 2 ini, problemnya tidak hanya karena produksi insulin yang berkurang, tapi tadi bahwa problemnya adalah terjadinya defisiensi insulin, dikarenakan karena resistensi insulin, ya. Produksi bisa berkurang dan juga karena gangguan resistensi insulin, di mana insulin tidak bisa berfungsi, ya. Dan bisa salah satunya kedua. Kemudian ada tipe yang lain, ya, bisa karena penyakit yang lain, endokrinopati, ada karena ini juga akan berpengaruh pada diabetes, kemudian ada juga penyakit-penyakit imunologi, bisa juga penyakit infeksi juga akan berpengaruh, kemudian ada namanya diabetes mellitus gestasional, jadi diabetes yang pada ibu hamil, ya. Di luar kehamilan dia mungkin bisa kembali menjadi normal, tapi ketika hamil dia menjadi penderita diabetes. Kemudian apa yang dirasa pada pasien diabetes, gejalanya apa? Ya, sebetulnya kalau diabetes itu kadar gula darah tinggi sesaat itu tidak akan ada gejala biasanya. Misalnya makan banyak hari ini, kemudian gula darah naik tinggi, kalau sesaat tidak akan ada gejala. Biasanya gejala diabetes akan muncul jika gula darah tinggi ini sudah berlangsung lama, ya, sudah mulai berpengaruh pada organ. Ini baru akan muncul gejalanya. Jadi kalau ditanya, dok, gejala diabetes apa sebetulnya? Kalau yang sesaat tidak bisa kita lihat, ya, baru kita lihat kalau sudah jangka sekian waktu ketika sesudah berpengaruh pada organ terutama. Ada poliuri, polidipsi, polifagi, poliuri adalah banyak kencing. Ini adalah pengaruh gula pada pada ginjal, ya. Ketika kadar gula tinggi, dia kencing menjadi lebih banyak. Polidipsi adalah banyak minum. Nah, pengaruh karena kencingnya banyak, otomatis minumnya jadi orang berasa haus. Ini mekanisme tubuh saja. Jadi yang sering terbalik, yang sering adalah kita banyak minum kemudian banyak kencing. Yang ini haus menjadi banyak minum. Kemudian polifagi. Pada polifagi ini meskipun kadar gula darah tinggi, tapi otot sendiri tidak ada energinya. Jadi biasanya kemudian merasa lapar aja. Ya. Kemudian terjadi penurunan berat badan yang tidak jelas sebabnya. Kenapa bisa terjadi penurunan berat badan? Tadi kita di awal sudah saya sebutkan bahwa terjadi gangguan masukan untuk memasukkan gula ke dalam otot. Nah, ketika di otot ini tidak ada gula, ya, karena masukannya berkurang, dia akan menggunakan energi yang cadangan energi dalam bentuk apa? Dalam bentuk otot dan dalam bentuk lemak. Makin lama cadangan energi ini akan makin berkurang. Ini akan menyebabkan bahwa tadi kenapa berat badan turun, energi masuk, gula masuk ada tapi tidak bisa dipakai, tidak bisa disimpan seperti itu. Nah, kemudian keluhan yang lain adalah badan lemah badannya. Kembali lagi tadi bahwa gula tidak bisa masuk ke otot, jadi tentu saja tidak ada energi yang bisa pakai, ya, tidak banyak energi yang bisa kita pakai. Kemudian juga sering pegel-pegel. Kenapa bisa pegel-pegel? Karena ketika tidak ada gula yang masuk ke otot, yang dipakai adalah energi yang ada di otot dan lemak,
Nah, ini akan memicu terjadinya asam laktat. Asam laktat, timbulan asam laktat di otot ini akan menyebabkan rasanya pegel-pegel. Nah, kemudian kesemutan. Nah, kesemutan ini adalah jika pada dasarnya diabetes ini, kadar gula tinggi ini menyebabkan pembuluh darah itu menyempit. Penyempitan pembuluh darah pada jangka panjang tentu saja akan menimbulkan berkurangnya asupan energi pada bagian-bagian tubuh, termasuk pada saraf. Biasanya yang pertama terkena adalah pembuluh darah kecil, yaitu pembuluh darah yang ada di ujung jari kaki, ujung jari tangan, nah di distal ya. Nah, pada kondisi tersebut ini karena pembuluh darah ujung adalah pembuluh darah kecil ya. Nah, ini akan kemudian berasa kesemutan karena gangguan saraf ya pada ujung-ujung, terutama pada ujung-ujung jari ya, ujung-ujung jari kaki maupun jari tangan. Pada jangka panjang ya telapak kaki juga akan berasa kebas. Selain kesemutan mungkin kebas. Kemudian mata kabur, sering ganti kacamata. Nah, ini yang kalau kadar gula tinggi, ini lensa kacamata cenderung menjadi lebih kayak bengkak ya, Udin. Ini yang membuat jadi perubahan perlu perubahan kacamata ya. Kalau kadar gula darah tinggi dia akan berubah minusnya. Itu bisa jadi seperti itu. Pada jangka panjang, khusus yang berpengaruh adalah pada retina, ya gangguan retina. Pada retina pada penderita diabetes tadi kembali bahwa gangguannya utama adalah pembuluh darah kecil. Pasokan darah ke organ-organ menjadi berkurang. Salah satunya ke retina. Dan ini kita diabetes akan menemukan retina atau kerusakan retina ya. Pada kerusakan retina ini, pada kondisi kerusakan retina ini bisa menyebabkan kebutaan. Kemudian, nah ini yang ditunggu, disfungsi ereksi. Saya kemarin ditodong Mbak Andri untuk bicara masalah ini, tapi seandainya nanti karena sudah terkait, jadi mungkin kalau sudah ada pertanyaan-pertanyaan ke arah ini kita bahas pada sesi ini, jadi mungkin sesi berikutnya sudah tidak perlu lagi. Disfungsi kenapa? Ya tadi balik lagi bahwa kadar gula darah tinggi, pembuluh darah menjadi kaku dan sempit. Nah, padahal ereksi pada organ laki-laki ya, pada penis saya langsung sebut saja, ini sangat dipengaruhi adalah pasokan dari pembuluh darah, pasokan darah ke penis yang membuat ereksi. Jika terjadi gangguan pembuluh darah, tentu saja akan terjadi gangguan pada fungsi ereksi pada pria. Nah, kemudian ada gatal pada vagina, pada vulva ya, bukan vagina, pada vulva. Vulva itu bagian luar ya. Nah, ini sering terjadi pada penderita diabetes, itu gampang sekali kena jamur. Nah, pada wanita yang menderita diabetes, gampang sekali menjadi keputihan yang disebabkan oleh jamur. Oke. Nah, sekarang bagaimana mendiagnosa diabetes? Bagaimana klasifikasinya? Biasanya kita melihatnya dengan mengukur gula darah. Gula darah itu ada gula darah dan gula darah 2 jam sesudah makan ya. Nah, ada juga sekarang ini kalau gula darah itu adalah kadar darah sesaat ya, saat kita sangat dipengaruhi loh adalah kondisi makan kita hari itu ya. Jadi jika kadar gula darah bisa berubah hari ini dengan besok tentu akan bisa berbeda. Nah, sedangkan yang ada rekam jejak dari gula darah ini yang cukup panjang waktunya dengan menggunakan A1C ya. Pada pemeriksaan HbA1c ini merekam jejak dari tingginya kadar gula darah dalam waktu beberapa minggu atau bahkan beberapa
jam. Ya, pada diagnosa diabetes, ya, untuk gula darah puasa, ya, kalau gula darah di bawah 100, kita anggap sebagai masih normal, ya, untuk gula darah puasa. Gula darah 100 sampai 125 kita katakan sebagai pradiabetes, ya. Dan kita katakan sebagai diabetes jika kadar gula darah sudah di atas 125 mg per desiliter atau 126 ke atas, ya. Kemudian untuk gula darah makan atau gula pembebanan ini untuk orang normal seharusnya di bawah 140. Sedangkan untuk prediabetes, ya, 140 sampai 110, 99. Sedangkan kita sebagai diabetes jika sudah di atas 200 mg. Terus ada lagi tadi saya bilang dengan pemeriksaan HB A1C, ya. Nah, HbA1c-nya masih kurang dari 5,7, maka dia kita katakan normal, sedangkan diabetes jika HbA-nya 5,7 sampai 6,4. Dan kita katakan sebagai diabetes jika kadar HbA1c-nya dia akan melakukan untuk melakukan controlling, ya, untuk melakukan controlling, melihat apakah efek obat itu berfungsi dengan baik dan apa kalau kadar gula HbA1c masih di bawah 7 masih menggunakan satu jenis obat, tapi kalau sudah di atas 7 sampai 9 menggunakan kombinasi dua macam obat, kemudian di atas 9 kita gunakan 3 macam jenis obat. Tapi itu individual, ya, jadi tiap orang akan berbeda-beda. Nah, bagaimana kita melakukan terapi pada penderita diabetes, ya? Untuk pradiabetes kita biasanya belum melakukan terapi farmakologi, ya, jadi belum menggunakan obat, tapi hanya kita sarankan untuk melakukan perubahan gaya hidup, ya, olahraga, jaga berat badan, karena bahwa ternyata reseptor insulin menjadi peka. Jadi menjadi fungsi dari insulin lebih baik. Resistensi insulin berkurang pada orang yang rajin olahraga dan berat badan kurang. Ya, bukan berat badan kurang. Berat badan ideal, ya, menjaga berat badan. Kalau penderita kemudian bahwa sangat dianjurkan untuk jika konsul dengan dokter itu cari dokter yang gampang diajak ngomong, kalau saya, ya, sarannya yang enak untuk diajak konsultasi, dan jangan belanja dokter, jangan pindah-pindah dokter, ya. Kalau sudah temu dengan dokter yang kita cocok, coba untuk terus dengan dokter tersebut agar program terapinya bisa berjalan dengan baik. Karena pengobatan diabetes ini bukan pengobatan sehari 2 hari, tapi pengobatan yang seumur hidup, ya, dan harus terprogram gitu. Tentang makanan misalnya, sebetulnya pada dasarnya hampir sama dengan pola makan orang biasa, ya, hanya diusahakan kalau saya di tempat praktek, saya bilang tidak ada pantangan total, ya, kalau saya bilang, ya, tapi batasi
jangan berlebihan. Yang paling yang kita minta untuk benar-benar kita jaga adalah asupan gula. Gula simpel ya, gula yang sederhana itu kita batasi. Sederhana itu apa ya? Gula, sirup, gula. Sedangkan kita sarankan menggunakan gula-gula yang kompleks, yang misalnya apa itu gula yang yang kompleks, yaitu gula yang dari makanan, misalnya nasi, kemudian mungkin buah itu. Jadi bukan gula-gula yang langsung jadi istilahnya, langsung diserap oleh tubuh. Ada prosesnya untuk bisa jadi gula, dia akan bekerja menjadi lebih lambat biasanya seperti itu. Dan mencari makanan yang dengan indeks glikemik tidak tinggi, ya. Cari ada makanan dengan indeks yang rendah. Misalnya nasi, mungkin pilihannya lebih ke nasi merah karena dia kadar serat tinggi dengan indeks glikemik yang rendah. Nah, kadang-kadang suka ditanyakan bagaimana dengan kentang, kue-kue dan sebagainya. Saya selalu bilang bahwa semua jenis karbo itu adalah sama dengan nasi. Jadi jangan makan nasi, lauknya karbo juga. Makan nasi, lauknya mie pada saat bersamaan. Kalau pagi-pagi sudah sarapan roti misalnya, berapa potong roti berarti non nasi. Kadang-kadang sudah makan nasi, cemilannya sininya bala-bala kita apa pakwan ya. Nah, itu sama dengan karbo. Kalau mau nyemil berarti kalau hari ini pagi ini sudah dengan sarapan gorengan bakwan, ibaratnya nanti ketemu nasi nanti siang ya. Dan diusahakan bahwa asupan itu teratur dosisnya, artinya kadar yang kita makan itu tidak boleh berlebihan. Sesaat ini makan banyak, nanti makan sedikit, tidak seperti itu. Jadi harus dengan dosis yang teratur agar kadar gula darah tidak naik tinggi dan tidak turun drastis. Seperti itu. Kemudian tadi olahraga ya, memang bahwa pada kita katakan bahwa penderita diabetes disarankan untuk olahraga untuk menurunkan resistensi insulin, memperbaiki reseptor insulin. Kemudian pengobatan. Ya, pengobatan ketika gaya hidup sudah tidak bisa memperbaiki kadar gula darah, nah baru kita akan melakukan terapi. Nah, terapi ini untuk diabetes ada terapi obat minum, ya, obat hipoglikemik oral yang diminum, ada yang bentuk suntikan atau kombinasi dengan dua macam obat, dua jenis ya, bukan obat tapi dua jenis karena bisa sampai 3 macam obat sekaligus sebagai kombinasi. Jadi jangan kaget kok sudah dikasih obatnya kok banyak banget macamnya hanya untuk diabetes ya, karena tergantung pada kondisi pasien ya. Pada obat-obat minum ya sebetulnya cukup banyak jenisnya, tapi secara umum ada 5 yang banyak dipakai. Kalau saya malah hanya pakai 4 macam. Yang bawah ini jarang dipakai, saya nggak pernah pakai, maklum mahal. Untuk pemicu yang pertama adalah pemicu sekresi insulin. Jadi ketika minum obat ini akan memicu produksi insulin, meningkatkan produksi insulin. Misalnya apa? Misalnya sulfonylurea dan glimid. Yang biasa kita pakai misalnya adalah glipenclamid ya, dan glimepiride. Nah, pada jenis obat ini gampang memicu hipoglikemi. Jadi pada kondisi ketika kita minum obat, kemudian asupan makanannya tidak cukup, bisa menimbulkan drop hipoglikemi.
ya. Nah, hipoglikemi ini kalau buat saya ini kondisi yang lebih darurat daripada hiperglikemi. Saya selalu ke pasien untuk hati-hati dengan pemberian obat, meminum obat ya, karena khawatir untuk terjadinya hipoglikemi ya. Hiperglikemi ya, dari kadar gula tinggi itu efeknya adalah efek jangka panjang. Kalau sesaat biasanya mau 500 sesaat biasanya nggak terlalu berasa, kecuali sesudah beberapa saat, berapa lama, bahkan beberapa bulan baru akan berasa sesudah kena organ. Sedangkan pada hipoglikemi hitungannya adalah jam, bahkan menit. Kalau kadar gula darah kita turun, drop itu terlalu rendah, pingsan dan bisa bablas. Ini yang selalu kita wanti-wanti bahwa untuk menjaga jangan sampai hipoglikemi. Ya, bagaimana cara menanganinya? Saya jelaskan aja sekalian sambil jalan ya. Bagaimana menangani hipoglikemi? Biasanya saya bilang rasanya itu kayak orang kelaparan, keringat dingin. Kayak orang kelaparan, konsentrasi juga sudah hilang. Kalau sudah kondisi seperti itu, biasanya nggak usah takut minum gula atau makan gula. Ambil gula pasir 1 sendok makan atau minum teh manis yang cup juga nggak ada masalah. Nah, habis itu baru kita atur lagi kondisinya sesudah sudah pulih ya. Nah, jadi kalau kondisi ada tanda-tanda hipoglikemi, jangan takut untuk minum gula atau makan yang manis dengan segera karena itu adalah obatnya. Ya, obat. Meskipun Anda punya sakit gula, takut minum makan gula, tidak seperti itu karena kondisi hipoglikemi adalah kondisi yang justru sangat berbahaya. Nah, kemudian obat berikutnya adalah obat yang dengan berfungsi untuk meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Tadi bahwa ini membantu reseptor insulin, ya, mengurangi resistensi insulin. Ya, obat ini adalah seperti jenis metformin, diazolidion, ya. Nah, obat jenis ini biasanya tidak menyebabkan tadi drop, tidak menyebabkan hipoglikemi. Reaksinya cukup ringan saja, tidak menyebabkan hipoglikemi. Makanya ini obat ini biasanya diberi pada lini pertama pengobatan. Pengobatan diabetes pilihan pertama pada awal adalah menggunakan jenis dari obat-obat yang meningkatkan sensitivitas insulin, ya, seperti metformin. Ya, metformin juga berfungsi untuk menghambat glukogenesis. Ya, glukogenesis adalah terbentuknya gula pada hati. Ya, ada pembentukan gula di hati dengan glukogenesis di hepat atau hati. Kemudian ada obat juga yang menghambat absorpsi dari glukosa di usus. Ya, obat ini misalnya adalah akar busu. Ya, ada. Kemudian ada obat namanya DPPI. IV inhibitor ini tadi saya jarang pakai ya, saya hampir nggak pernah pakai, jadi mau ngomong juga nggak berani malah ini. Oke, terapinya, terapi diabetes ini adalah terapi seumur hidupnya, jadi jangan, kalau sudah memulai, jangan berhenti. Itu permintaan saya selalu. Sudah siap untuk mulai terapi diabetes? Kalau sudah siap, ayo saya bantu biasanya. Itu. Tapi kalau belum siap, nggak ada gunanya untuk memulai. Oke, kita mulai biasanya dengan dosis kecil, ya, dengan dosis kecil dan dengan satu jenis obat. Biasanya dimulai dengan metformin ini tadi ya, metformin. Ya, metformin ini diminum pada saat makan, sebelum makan atau sesudah makan pun it's okay ya. Atau pada saat makan kalau metformin. Sedangkan jika metformin ini dengan metformin ini tidak baik, bisa kemudian juga tapi diberikan dengan jenis yang sulfonylurea tadi.
yang memicu efek dari insulin. Nah, dalam menggunakan sulfonylurea seperti glipamitriniprid, hati-hati tadi seperti tadi saya bilang, hati-hati untuk terjadinya hipoglikemi. Sebetulnya seharusnya sulfonylurea diberikan sesudah makan, tapi ini pengalaman di tempat praktek lagi, ilmunya dokter di tempat praktek. Pada pasien-pasien tua itu kadang suka lupa. Sudah minum obat, terus lupa makan. Nah, ini yang mengkhawatirkan terjadinya hipoglikemia. Nah, untuk pasien-pasien yang kira-kira gampang lupa, biasanya saya cenderung menganjurkan, ya sudah nggak apa, minumnya sesudah makan. Jadi begitu makan terus langsung minum obat. Ya, seperti itu. Untuk yang jenis sulfonylurea, tapi ya tergantung dengan pasiennya, karena tadi sebetulnya dia sebelum makan. Sulfonylurea ini bisa dikombin dengan obat yang lain, misalnya tadi sulfonylurea dikombin dengan metformin, sudah tidak bisa mengatasi, ya. Kemudian obat-obat yang lain adalah insulin. Insulin ini adalah obat yang disuntikkan, ya, tidak obat minum, tapi obat yang disuntikkan. Nah, kapan diberikan insulin? Insulin diberikan jika terjadi penurunan berat badan yang sangat cepat. Kemudian ada hiperglikemi yang berat yang disertai dengan penyakit ketosis, ya, atau asidosis diabetik. Kemudian bisa juga karena kegagalan pengobatan dengan obat minum, ya, terjadi kegagalan, artinya bahwa tidak bisa memperbaiki kadar gula dengan baik, mempertahankan kadar gula dengan baik, maka diberikan tambahan kombinasi dengan insulin. Nah, pada penggunaan kombinasi antara obat minum dengan insulin itu biasanya menggunakan insulin yang kerja panjang, ya, kerja panjang yang diberikan pada saat malam mau tidur. Nah, untuk siang dia menggunakan obat minum, ya, agar terjaga kadar gulanya tidak naik turun. Oke, berdasar lama kerja insulin ada 4, ya. Ada insulin kerja cepat, ada insulin kerja pendek, kemudian kerja menengah, dan long acting atau kerja panjang. Ya, pada dasarnya tadi kembali bahwa terapi diabetes dimulai dengan dosis yang kecil dan terkontrol pada tiap pasien berbeda-beda. Kembali bahwa sangat dianjurkan untuk tidak belanja dokter. Usahakan kontrol pada dokter yang sama. Kalau sudah nemu dokter yang nyaman untuk diajak konsultasi, usahakan untuk teratur obat seperti itu. Oke, saya rasa pengantarnya ini dulu. Nanti kita lanjutkan dengan